Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhim Tarhim sebelum fajar shadiq. sebelum fajar shadiq. An Abdillah bin Mas'ud. An Abdillah bin Mas'ud. Anin Nabi Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Qala Qala la yamna'anna la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum azanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'azzinu aw yunadi bilailin liyarji'a qaimukum waliyunabbiha naimukum. Ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari juz 1 halaman 244. Apa keterangannya ini? Hadis tentang la yamna'anna, jangan ditahan ahadukum oleh seorang kamu au ahadan minkum, atau salah seorang di antara kalian azan Bilal, azannya Bilal min sahurihi, di waktu sahur. Fa innahu, karena sungguhnya itu azan Bilal, yu'azzinu azan au yunadi, atau memanggil bilailin, di malam, satu malam, liyarji'a, agar kembali qaimukum, ya orang yang menegakkan ibadah itu, walinabbihu, dan menyampaikan, nabih, memperingatkan, naimukum, supaya yang tidur bangun. Ya, kalau di haram itu ada 2 kali azan. Jadi azan jam 3 itu membangunkan orang untuk tahajud, ya. Itu azan pertama belum subuh, fajar shadiq, ya. Jadi insyaallah Allah meridai kalian untuk bisa haji umrah, amin. Itu azan pertama biasanya membangunkan orang tahajud, persiapan. Ya, nanti azan kedua kira-kira ya setengah jam atau 40 menit setelah itu baru azan subuh, ya. Nah, ada di daerah kalian begitu? Azan dulu jam 3-an bangun, ya. Tapi enggak pakai asar takhir naum, kan? Biasa. Nanti kalau udah asar takhir naum berarti udah azan subuh, ya. 2 kali azan. Kalau kita di sini berarti besarnya apa? Jadi bukan azan, kalau bisa ustazah, osta ibadah apa? Murattal, ya. Kalau masjid kan sudah jarang yang murattal tuh. Nah, karena mungkin warga, karena sekarang subuhnya jam 4 lewat 6 lewat 9. Ya, upayakan ustazah bisa hamin 10 menit lah, ya. Kalau azan jam 4 lewat 6 atau jam 4 itu udah ada murattal ngaji, ya. Ada murojaah, ya. Kan bagus murojaah sebelum subuh, ya. Jadi ada murojaah sempit di jadwal, ya. Untuk murojaah 10 menit sebelum azan. Artinya apa? Yang belum bangun kan siap-siap bangun. Oh, udah ada yang murojaah, ya. Gitu. Jangan HP yang murojaah. Nanti yang masuk surga HP dong. Ya, jadi bukan pakai aplikasi atau download yang azan atau murattal HP, ya, tapi yang murattal kalian, ya, sambil ngapal murojaah, kan, pakai mic sebelum subuh, ya. Oh, berarti sudah azan. Kalau yang murattalnya HP, wah, katanya yang tidur HP yang bangun, teman belum bangun karena HP yang bangun, ya. Tapi kalau kalian yang gantian murattalnya sebelum subuh, oh, teman saya sudah bangun. Jadi memudahkan bagian osta ibadah untuk apa? Untuk bangunin subuh. Tuh, teman kamu sudah murojaah, ya. Sudah murojaah, berarti kita siap-siap bangun lebih semangat. Begitu, ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Jadi bisa lebih enak yang sering murojaah tuh sebelum subuh, ya. Oke, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafizu fil fathi ma ahdasa minat tasbihi qabla subhi wa qabla jum'ati
wa minas salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min jumlatil azan wa laysa kadzalik la lughatan wala syar'an. Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 221 atau di kitab Fathul Bari juz 2 halaman 233. Apa terjemahnya? Waqala Hafidz, dan berkata Hafidz ya fi Fathhi dalam Fathul Bari kan, dalam kitab Fathul Bari, ma'ahdasa apa yang disampaikan minat tasbih, dari tasbih qabla subhi sebelum subuh, wa qabla jum'ati atau sebelum Jumat, wa minas salati ala nabi atau selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jumlatil azan dari bagian atau mungkin jumlah azan, wa laysa kadzalika dan bukanlah hal begitu, la lughatan wala sya'an, bukan menjadi sebuah syariat yang wajib, tapi baiknya boleh ya kita bertasbih ya. Murajaah ngantuk, aduh udah ngopolo nih, udah tasbih subhanallah ya, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu bisanya kan. Atau minas salati salawat Allahumma salli ya, itu sebelum subuh kan, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, kan doain tuh kan supaya sehat, yang pegal-pegal, wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ini Noah ngaji Noah ya? Ya, namanya mana? Ini ya, begitu ya. Jadi boleh yang murattal Ustaz Zampi bisa murattal ya, bisa bertasbih tahmid atau istighfar. Karena ada ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya begitu kira-kira. Boleh bertasbih, bagus juga beristighfar karena ada ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum waktu sahur atau waktu sahur maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang agama kita itu? Yang astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dua orang tua, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Bisa itu dipakai ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebelum sahur atau sebelum azan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong dijadwal gantian supaya bisa mengamalkan ini bagian daripada zikir, bangunin kawan-kawan kita sebelum subuh ya, begitu. Dalam kitab apa? Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 222 221 atau Fathul Bari juz 2 as-safha 223 ya. Ada yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ahadits ukhra ma yufidu annal jahra afdalu wa jumi'a
bi annal ikhfa'a afdalu haitsu khafar riya'a aw ta'azza bihi nahwa musalli wal jahru afdalu haitsu amina min zalik. Hadis yang ketiga, wa fi ahadits ukhra, dalam hadis yang lain, ma yufidu, apa yang difaedahkan, apa yang bermanfaat, annal jahra afdal. Jadi jahar itu lebih utama kalau kita ya zikir sebelum subuh, bangunin ya, murattal, bertasbih atau istighfar atau selawat ya. Yang suara bagus itu bagus, suara dikeluarkan sebelum subuh, ya enggak? Tapi yang pantai, yang bagus suaranya. Yang enggak bagus, udah merotal aja. Jangan yang jelek ngaji. Waduh, kata yang mau tidur, wah cempreng ya. Jadi tahu diri. Kita nyamannya apa? Apa merotal, apa tasbih, atau istighfar, selawat ya. Begitu. Yang bagus hanya silakan amalin untuk tilawah yang Ustaz Hamid ya, qari yang ngajarin. Wa jumi'ah, dan dikumpulkan bi annal ikhfa'a, dan sungguhnya ikhfa. Apa ikhfa? Samar, standar, enggak begitu keras. Bismillah, sekedar mengamatai bahwa sudah yang bangun. Bismillahirrahmanirrahim misalnya kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau baca sebelum subuh ya jangan terlalu keras, kesian mungkin yang baru bangun atau ngimpi kaget kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Standar ya, ikhfa ya standar. Ya tahu diri. Ya niatnya bagus bangunin tapi jangan nyakitin ya. Jangan bikin kaget ya. Haitsu khafar riya, sekira khafa takut ia akan riya. Ya, tapi kalau pondok bukan riya. Ini malah lagi tarbiyah, lagi pembelajaran. Enggak ada riya. Ya semuanya jangan niatin kita karena Allah, pembelajaran supaya nanti bergantian. Ada 60 santri kan berarti cuma kebagian 2 bulan. 2 bulan sekali kan? Iya enggak tiap hari. Au ta'azzana, atau menyakiti khawatirnya. Ya kan kita enggak menyakiti, makanya pelan-pelan sedang lah ya. Karena kita bukan untuk orang luar, hanya untuk asrama aja. Ya. Ya. Tapi katakan di akhirnya wal jahru ya, au ta'azza bi, atau menyakiti ya dengannya, nahwa seumpama musalli, atau orang yang lagi salat. Ya kita lagi merotal, ada yang sembahyang tahajud, jangan gede-gede, takutnya dia keder bacanya kan. Iya kan? Begitu, takut ada yang orang salat. Wal jahru afdal, dan jahar itu nyaring itu lebih utama. Haitsu, sekira aman ia min zalika, daripada orang mungkin yang tiduran atau orang yang salat itu afdal. Kalau lagi salat ya karena kita ini tarbiyahnya lagi baca pakai mic, mungkin sembahyangnya di pojokan biar enggak terdekat dengan sound. Ya. Begitu ya. Jadi hari ini kita belajar, ini praktekin ya bagaimana bisa mengamalkan apa tuh bagian daripada amalan sebelum subuh. Ya. Ustaz Zampib dan lainnya mohon ustaz ibadah di jadwal latihan ya, mungkin kalau sendiri iseng berdua boleh. Ya enggak? Yang satu nemenin atau gantian ya. Ayatnya gantian bagus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Misalnya bergantian supaya enggak ngantuk ya. Boleh, enggak apa-apa gitu kan. Berdua enggak apa-apa gantian. Kalau berdua bisa sebulan sekali kebagiannya. Insyaallah. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah uang sesudah salat jenazah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftutilat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in saddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki qala lin nabi, ia berkata
atau ia menyampaikan kepada Nabi, inna ummi, sungguhnya ibu saya uftutilat, sakit. Ya, ada mengatakan ya sakitnya, sakit gila, sakit ya, nafsu dirinya, wa uraha, dan saya pengen ya kepadanya, lau takallamat, kalau dia bisa ngomong, dia sehat dari sakitnya, tasaddaqat, saya akan sedekah untuk dia. Ya, fahal laha min ajrin, fahal apakah laha baginya ibu, bagi ibu saya, min ajrin dari pahala, in saddaqtu anha, bila saya sedekah padanya. Qala na'am, iya. Jadi kita boleh bersedekah ya. Jumat berkah, ustazah Jumat berkah bisa latihan untuk bersedekah ya, niatin 2000 niat buat kakek yang dulu ya, atau nenek kita yang sudah wafat, niatin sedekah dari yang kecil ya, niatin sedekah. Apalagi kita makan mau peduli Palestina, niatin itu. Elsa Habib sudah belum itu ya, nanti dikondisikan Jumat besok kita terakhir. SD sudah mengumpulkan itu ya, latihan kalau banyak 2000 ya sampai Jumat ya. Zambib untuk ngumpulin sedekah semampunya, niatin tuh 2000 saya niat sedekah buat kakek saya dulu tuh, yang saya punya rumah tanahnya kakek saya ngasih misalnya gitu kan, niatin tuh Fatihah 2000. Besok 2000 lagi saya sedekah Fatihah, sedekah 2000 buat nenek saya karena jatah nenek saya itu buat bangun rumah saya misalnya. Atau kakek saya dulu dia subhanallah udah ngasih pendidikan buat ayah saya ya kan, 2000-nya 5000-nya sedekah buat nenek saya karena dia sudah memberikan pendidikan buat ibu saya. Ya, siapa yang kita anggap berkontribusi untuk kita, niat sedekah itu ya. Nah, kita lagi latihan kita untuk memberikan sedekah kita kepada saudara kita di Palestina. Kesian mereka kan, mungkin kamu nggak lihat di TV atau di HP, tapi dengar ya bagaimana mereka dalam kondisi yang mencekam, nggak ada lampu listrik, ngaji nggak ada ya, masya Allah, air susah. Bayangin coba, kamu aja nggak mandi 2 hari bagaimana? Sehari nggak mandi bagaimana perasaan? Nggak enak kan? Ya apalagi mereka, apalagi ini bulan Januari itu udah musim dingin. Wah kesian sekali, makanya kita berbagi. Alhamdulillah dari SD sudah berkumpul 5.800.000 sekian. Nah, mudah-mudahan dari santri putri bisa belajar juga ya. Mulai besok insyaallah lah latihan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walau awsa bi an yuqra'a inda qabrihi au yusaddaqa anhu wa ghaira zalika min anwa'il qurabi nabazat illa ay yaqtarina biha ma yamna'u asy-syar'u minha bisababihi. Dan yang kedua, walaupun ia berwasiat bi ayyuqra'ah, untuk dibacakan inda qabrihi, di sisi kuburnya, atau dibacain Quran ya, ziarah kubur, au yusaddaqa, atau bersedekah, anhu darinya, ghairi zalika, atau yang lainnya, min anwa'il qurabi, dari macam-macam pendekatan. Bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa niat zikir, niat yang lainnya, niat sedekah, nyapu, niatin buat si fulanan, niatin buat kakek nenek kita, niatin buat orang tua kita ya, biar pahala itu tidak akan berkurang untuk kita. Nah itu pentingnya, kita punya ilmu, kita niat sedekah apapun namanya, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah ngaji, sedekah selawat, sedekah apapun, niatin untuk orang-orang yang mencintai kita, terutama yang sudah wafat ya, atau masih hidup, biar Allah kasih kesehatan. Yang masih hidup ya, yang sudah wafat Allah ampuni dosanya gitu ya, masya Allah ya. Semua bi'anul qurabi, semua macam-macam yang bikin kita dekat dengan dia. Bi'anul qurabi, dengan macam-macam yang bikin dia dekat dengan Allah, dengan pahala Allah, dengan rahmat Allah ya. Nafadat, jadikan illa ayyaqtarina, kecuali apa-apa yang mendekatkan, qarin, mendekatkan biha dengannya, ma yamna'u, apa yang dilarang, asy-syar'u oleh syara', minha dengannya, bisa lebih, kecuali yang dilarang nggak boleh ya. Tapi kalau yang disebutnya boleh, niatin buat si fulan ya, niat
ngepel nih musola supaya enak dipakai salatnya, niatin. Saya ngepel juga ya Allah, semoga ada pahala buat kakek nenek saya ya di alam kuburnya ya. Saya niatin di ngepel, nyapu ya. Semua menjadi pahala, menjadi kesehatan buat ayah bunda saya. Begitu. Jangan ngepel gerundel, manyun. Ini ngepel, naam. Sayang keringetan, capek nggak pahala. Ah ini kita dapat ilmu ya. Semua apa saja amal baik kita niatin. Yang sudah wafat menjadi pahala, yang masih hidup niatin apa? Kesehatannya, rezekinya, kemuliaan urusannya, begitu. Ya. Jadi kalau dikasih tugas kegiatan yang menghasilkan ibadah, niatin. Dua itu ya. Yang sudah wafat niatin jadi pahala, yang masih hidup niatin tadi itu kan. Ya kan tadi itu kan ibunya sakit, kalau dia sehat dia masih sedekah kan, niatin kalau memang sakit jadi sehat. Ya kalau udah sehat gampangin tuh orang tua kita urusannya. Begitu. Jadi semuanya jadi pahala nih ya. Enggak ada enggak pahala, berebut bahkan. Berebut yang nyapu musola. Berebut yang nyiram pohon lumayan dah. Nyiram nih. Kebanyakan lihat jadi berebut. Ya, bukan dijadwalkan sebenarnya. Kalau paham. Ya kalau enggak paham ya sudah. Gitu ya. Jadi nggak ada orang yang ngeluh ketika dia membersihkan semua arena pesantren, sekolah. Kenapa? Karena semua dipakai ibadah. Ya, kalau perlu berebut dia untuk mengambil bagian ibadah itu. Karena ini STM namanya apa? Apa STM? Sedekah tanpa modal, cuma modal nyapu, modal nyiram, modal ngepel, nggak pakai modal, nggak pakai fulus. Tapi modal adalah tenaga kita. Jadi amal saleh. Apa tadi kesimpulannya? Kalau kita niatin yang kita ibadah, sedekah tenaga yang lainnya, kalau yang wafat jadikan sebagai pahala ampunan dosa. Kalau yang masih hidup, sehatin badannya, berkahi rezekinya, enggak urusannya. Itu niatin di hati kita. Enggak perlu ngomong juga, dengerin ya, Anda niat ngepel nih ya. Enggak perlu, sama Allah aja yang tahu ya. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Waliza qala sallallahu alaihi wasallam sabaqa dirhamun ala mi'ati alfin yakni anna dirhama wahidan minal halali bil istibsyari afdalu min mi'ati alfin ma'al karohati. Nah, ketahuan tuh ya. Wal khamisu anta taharra bi sadaqatika mahallan wa tu'tiya al-alima al-muttaqiyya alladhi yasta'inu biha ala ta'atillah ta'ala wa taqwahu awis salihah al-muqilla. Baru ngomongin itu nih keterangannya. Walidzalik dan begitu qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda sabaqa dirhamun, apa yang kita keluarkan dirham ala mi'ati alfin 100.000, yakni anna dirhama wahidan, dan sungguhnya dua dirham wahidan, satu dirham minal halal yang halal bil istibsyari. Ibtisyar, sabir, hati yang baik, senyuman, ya, senyum, nggak gerutu, nggak nyesal, ya, ibtisyar. Afdalu lebih utama, dirham, tapi senang dia ngerjainnya, ya nggak gerundel. Afdalu lebih utama min mi'ati alfin, dari 100.000 ama al karohati, tapi dengan karoha. Apa karoha? Paksaan. Ayo nyiram, ya. Ayo ngepel. Naam, karohat lebih afdal 1 dirham dibanding 100.000 dir. Tuh. Ya kan? Lebih afdal dia ngepel, nyiram dan nyapu yang dengan senyum dibanding dia ngepel semuanya tapi dengan apa? Ayo, jangan itu yang enggak boleh gitu ya. Ya. Gitu. Ini pas nih. Ini nyinggung kita ya. Anda taharra akan bahwa diselidiki bisa ketika dengan sedekah kamu mahalan di tempat itu, wa tu'jal alimu, tuh memberikan orang alim, ya, al muttaqiyya yang bertakwa, ya, alladzi yasta'inu biha, yang
menolong kamu dengannya ala taatillah kepada taat pada Allah, wa taqwahu dan takwanya, awis salihah atau orang saleh al-mukillin yang berakal. Jadi lebih utama sedekah kepada orang alim, guru yang mendekatkan kamu, menolong kamu dekat sama Allah. Ya. Kalau disuruh ustaz-ustaznya jangan grundel. Justru ini kata ya, lebih bagus menolong orang alim, menolong orang saleh ya, yang deketin kita kepada Allah. Nah, ingat nih mau ketemu nih. Tapi mohon jangan ya Yana kurang setuju. Ya, kurang rela bila ini mentang senior sering nyuruh kepada adik kelasnya. Jangan. Ini bukan pada posisi. Ini orang alim, guru kita, pengasuh kita ya. Kalau senior jangan sering nyuruh dong. Kalau masih mampu ya pakai diri sendiri ya. Kecuali dia sakit ya. Kalau nggak sakit jangan sering nyuruh terus ya. Kalau nggak nyuruh di prank jangan. Ya ini bukan pada posisi itu. Bukan senior junior bukan. Tapi ini kepada orang alim yang bikin dekat kita sama Allah. Ya. Bukan kepada senior junior bukan. Ya jangan sering nyuruh. Nanti mentang tuaan cepet tua. Ya. Tapi kalau kita mampu silakan. Tapi kalau kita lagi nggak bisa dengan cara yang baik, akhi, ukhti, bisa tolong nggak saya beliin ini? Betul lebih bagus. Ya. Tapi upayakan jangan sering minta tolong kepada adik kelas kita. Ya kalau kita masih mampu. Kecuali kita ada uzur. Ya. Kecuali ada uzur. Tapi di situ katakanlah kita menolong ya kepada orang apa? Orang alim, guru kita yang deketin kita sama Allah. Tolong khidmat bahasa sekarang ya, khidmat. Kenapa? Karena sedekah sama orang alim itu lebih utama dibanding dengan fakir miskin. Kenapa? Karena sedekah sama orang alim biduannya banyak. Kalau hanya fakir miskin, nih Tong, makasih. Coba gitu kan? Nih Tong, makasih. Tapi sama orang alim, ini Ustadz. Ini Anda, Masya Allah. Doa di belakangnya, ya Allah. Gampangnya tuh santri saya, ya Allah. Banyak doanya, ya enggak? Nah itu yang bikin sedekah kita sama orang alim lebih utama karena doanya banyak. Karena dia tahu cara ngedoa sama Allah. Paham tuh? Iya, begitu kira-kira materi kita hari ini. Semoga Allah mudahkan kita ngamalin. Amin ya rabbal